Malam itu, seperti biasa, aku pulang ke apartemen kecilku di Praha dalam keadaan lelah. Pekerjaan kantor menguras tenaga, dan satu-satunya hal yang kuinginkan hanyalah duduk di sofa, melepas sepatu, lalu menatap ponsel tanpa tujuan. Di luar jendela, kota sudah sepi. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Di Praha, jam segini biasanya orang-orang sudah memilih pulang. Pintu-pintu terkunci, dan jalanan terasa dingin serta sunyi. Aku menggulir layar ponsel pelan, melewati berita, pesan singkat, dan video-video pendek yang muncul tanpa diminta. Hingga tiba-tiba, sebuah video membuat jariku berhenti. Layar menampilkan suasana malam di sebuah kota yang asing bagiku. Lampu jalan terang, trotoar lebar, dan seorang perempuan berlari santai sendirian dengan headphone di telinganya. Jam di pojok layar menunjukkan pukul 12 lewat malam. Aku mengernyit. Pemandangan itu terasa janggal. Di Eropa, khususnya di kotaku, seorang perempuan berlari sendirian tengah malam adalah sesuatu yang hampir tidak pernah kulihat. Bahkan aku sendiri, jika harus keluar setelah pukul 11 malam, selalu memilih taksi. Orang tuaku sejak kecil mengingatkan agar berhati-hati. Dunia malam, kata mereka, tidak pernah benar-benar aman. Namun di video itu, suasananya berbeda. Tidak ada kesan mencekam. Jalanan hidup, minimarket menyala terang, orang-orang berjalan santai, ada yang bersepeda, ada yang sekadar duduk mengobrol. Kota itu tampak bernapas, seolah siang belum sepenuhnya berakhir. Aku membaca keterangan videonya, tertulis bahwa ini adalah Jakarta, ibu kota Indonesia. Indonesia, negara Asia yang selama ini hanya kukenal dari peta, berita, dan cerita singkat. Di kepalaku, Indonesia adalah tempat yang jauh, panas, dan tidak terlalu aman. Setidaknya itulah gambaran samar yang tanpa sadar tertanam sejak lama. Tapi video itu tidak cocok dengan bayangan tersebut. Aku menonton ulang. Kali ini lebih teliti. Perempuan itu berlari tanpa rasa takut. Tidak terburu-buru. Tidak menoleh ke belakang. Di pinggir jalan, deretan toko kecil terbuka. Beberapa orang sedang membeli makanan. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa di Indonesia, orang bisa makan kapan saja. Bahkan dini hari, minimarket buka 24 jam. Dan makanan hangat selalu tersedia. Aku tertawa kecil, merasa setengah tidak percaya. Rasanya seperti melihat dunia paralel, sebuah kota besar yang tetap hidup di malam hari, namun tanpa rasa terancam. Pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan. Benarkah tempat seperti itu ada? Ataukah video ini hanya potongan terbaik yang dipilih dengan sengaja? Tanpa banyak berpikir, aku menekan tombol bagikan dan mengirim video itu ke grup obrolan keluarga besar kami. Grup yang hampir tak pernah sepi. Berisi lebih dari 20 anggota dari 3 generasi. Aku hanya menulis satu kalimat singkat. Lihat ini. Menurut kalian, ini nyata? Ponselku langsung bergetar. Notifikasi mulai bermunculan satu persatu. Aku belum tahu saat itu bahwa video singkat yang kutonton sambil rebahan di sofa ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang. Perjalanan yang bukan hanya membawaku ke negeri yang jauh, tetapi juga perlahan mengubah cara pandang seluruh keluargaku terhadap dunia. Tak sampai 5 menit setelah video itu terkirim, grup keluarga Novak yang biasanya ramai oleh ucapan selamat pagi dan foto makanan tiba-tiba meledak oleh pesan. Balasan pertama datang dari Clara, keponakanku yang baru berusia 16 tahun. Ia menulis dengan huruf besar, penuh tanda seru, seolah takut perasaannya tak cukup tersampaikan. Ini di Indonesia, ECERIUS. Clara memang berbeda dari keponakan-keponakan lainnya. Ia gemar menonton drama Asia, mendengarkan musik pop dari berbagai negara, dan selalu penasaran dengan budaya luar Eropa. Baginya, video itu bukan sesuatu yang aneh, justru terlihat menarik. Ia bertanya apakah perempuan yang berlari itu benar-benar aman, dan apakah kota itu memang selalu hidup seperti di video? Aku menjawab jujur, bahwa aku juga belum tahu. Justru itulah yang membuatku penasaran. Tak lama kemudian, pesan dari generasi yang lebih tua mulai bermunculan. Nada mereka jauh lebih hati-hati. Ada yang bertanya soal keamanan, ada yang menyinggung berita kriminal, dan ada pula yang mengingatkan bahwa negara-negara Asia masih tergolong negara berkembang. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Bagi mereka, dunia di luar Eropa selalu terasa lebih berisiko. Percakapan yang awalnya ringan perlahan berubah serius. Malam itu kebetulan hampir seluruh keluarga berkumpul di rumah nenek, Helena Novak, untuk membahas persiapan ulang tahun kakek. Tanpa direncanakan, topik obrolan di ruang tamu beralih ke satu kata yang terus diulang. Indonesia. Aku menceritakan video itu sekali lagi.
Kali ini sambil menunjukkan langsung di layar televisi. Semua mata tertuju pada gambar yang sama. Jalanan terang, orang-orang santai, dan suasana malam yang tidak seperti yang mereka bayangkan selama ini. Beberapa anggota keluarga terlihat ragu, namun tak sedikit pula yang diam-diam tertarik. Marek Novak, kakek kami, duduk di kursi favoritnya dengan tangan terlipat di dada. Ia mendengarkan tanpa banyak bicara. Sesekali mengangguk, sesekali menghela napas pelan. Setelah semua orang menyampaikan pendapatnya, barulah ia berbicara. Suaranya tenang, namun cukup untuk membuat ruangan hening. Ia berkata bahwa belakangan ini biaya hidup di Ceko semakin tinggi. Bepergian di dalam Eropa pun tidak lagi semurah dulu. Ia bahkan menyinggung bahwa perjalanan singkat ke Spanyol atau Italia kini terasa berat bagi keluarga besar. Kalimat itu membuat beberapa orang mengangguk setuju. Paman kami, yang gemar mencari informasi di internet, langsung mengambil ponselnya. Ia membuka situs pemesanan tiket pesawat dan mulai membandingkan harga. Wajahnya perlahan berubah. Ia menunjukkan layar ponsel ke kami semua. Harga tiket ke Indonesia meskipun ternyata tidak jauh berbeda dengan tiket ke destinasi wisata populer di Eropa. Keheningan kembali muncul, kali ini bukan karena ragu, melainkan karena terkejut. Pembahasan berlanjut ke biaya hotel, makanan, dan transportasi. Semakin dicari, semakin banyak angka yang terasa masuk akal. Bahkan beberapa harga terdengar lebih rendah dibandingkan Praha atau Roma. Nenek Helena tersenyum tipis, lalu melontarkan sebuah kalimat sederhana yang mengubah arah pembicaraan malam itu. Kalau memang semurah itu, katanya pelan, bagaimana kalau kita pergi bersama? Kalimat itu awalnya disambut tawa. 20 orang bepergian bersama terdengar seperti ide mustahil. Namun, tawa itu perlahan memudar. Satu persatu, orang mulai membayangkannya. Sudah puluhan tahun keluarga besar ini tidak pernah bepergian bersama dalam satu perjalanan jauh. Ide itu, setelah diucapkan, tidak langsung menguap seperti obrolan keluarga biasanya. Justru sebaliknya, ia menetap di benak kami semua. Malam semakin larut, tetapi tak ada satupun yang beranjak dari ruang tamu. 20 orang duduk dengan pikiran yang sama. Mungkinkah keluarga sebesar ini benar-benar bepergian bersama ke Indonesia? Semakin dipikirkan, semakin terasa berat. Mengatur perjalanan untuk satu keluarga kecil saja sudah cukup rumit. Apalagi untuk 3 generasi sekaligus. Ada anak sekolah, orang dewasa dengan pekerjaan tetap, dan kakek nenek yang perlu perhatian khusus. Belum lagi jarak tempuh yang panjang dan perbedaan waktu yang tidak sedikit. Kekhawatiran mulai bermunculan satu persatu. Orang tua mempertanyakan stamina perjalanan lebih dari 10 jam. Ada yang cemas soal bahasa. Tidak semua dari kami bisa berbahasa Inggris dengan lancar, apalagi bahasa Indonesia. Beberapa orang juga khawatir tentang makanan, kesehatan, dan keamanan di negara yang benar-benar asing. Aku sendiri diliputi perasaan campur aduk. Di satu sisi, rasa penasaran yang sejak video itu muncul semakin besar. Di sisi lain, aku bertanya-tanya apakah aku terlalu berani membiarkan satu video pendek mendorong kami pada keputusan sebesar ini. Namun, ada satu hal yang membuat semua keraguan itu tidak langsung mematahkan semangat. Semua orang tampak ingin mencobanya. Malam itu, pembicaraan berubah menjadi diskusi serius. Kami mulai menghitung siapa saja yang bisa ikut. 20 nama ditulis di selembar kertas. Tidak ada yang tersisa. Anehnya, tidak ada satupun yang berkata ingin mundur. Bahkan mereka yang paling skeptis di awal, kini ikut mempertimbangkan dengan wajah serius. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh pesan dan panggilan telepon. Grup keluarga yang biasanya ramai oleh hal-hal sepele berubah menjadi pusat koordinasi. Jadwal cuti kerja disesuaikan, izin sekolah diurus, dan tanggal keberangkatan mulai dibicarakan dengan serius. Setiap anggota keluarga harus mengalah pada sesuatu, waktu, kenyamanan, atau rutinitas pribadi. Pemesanan tiket menjadi ujian pertama. Mencari 20 kursi dalam satu penerbangan bukan hal mudah. Beberapa opsi harus dilepas jadwal duba dan harga dibandingkan berulang kali. Setiap kali hampir mendapatkan kesepakatan, selalu ada kendala kecil yang muncul. Namun anehnya, tidak ada yang menyerah. Selama hampir 2 bulan, persiapan dilakukan perlahan namun pasti. Daftar barang bawaan dibagikan, asuransi perjalanan dibicarakan. Kakek dan nenek menjalani pemeriksaan kesehatan ringan untuk memastikan kondisi mereka cukup kuat. Bahkan beberapa keponakanku mulai menonton video tentang Indonesia,
mencoba membayangkan tempat yang akan mereka datangi. Aku memperhatikan perubahan dalam keluarga kami. Percakapan yang biasanya terbatas pada urusan sehari-hari, kini dipenuhi rencana dan harapan. Ada tawa, ada perdebatan kecil, dan ada pula ketegangan saat lelah mengurus detail. Namun di balik semua itu, muncul perasaan yang lama tak kami rasakan bersama. Kebersamaan. Malam sebelum tiket akhirnya dipesan, aku kembali duduk sendirian di apartemen, menatap layar ponselku. Video yang pertama kali kutonton masih tersimpan di sana. Aku memutarnya sekali lagi. Kali ini perasaanku berbeda. Video itu bukan lagi sekadar tontonan aneh, melainkan sebuah pintu. Ketika konfirmasi pemesanan tiket akhirnya masuk, jantungku berdegup lebih cepat. Tidak ada jalan kembali. 20 orang, satu keluarga, satu tujuan. Indonesia bukan lagi wacana, melainkan kenyataan yang semakin dekat. Penerbangan panjang itu akhirnya berakhir. Setelah lebih dari 10 jam di udara, tubuh terasa kaku dan pikiran sedikit kabur oleh perbedaan waktu. Ketika roda pesawat menyentuh landasan, keheningan singkat muncul di kabin. Tidak ada sorak, hanya tarikan napas panjang. Seolah setiap orang sedang menyiapkan diri menghadapi kenyataan yang sebentar lagi kami temui. Begitu pintu pesawat dibuka, udara hangat langsung menyambut. Berbeda dengan Praha yang dingin dan kering, udara di sini terasa lembab dan hidup. Kami berjalan menyusuri lorong menuju terminal kedatangan. Aku sempat berpikir bahwa bandara di negara sejauh ini mungkin akan terasa rumit dan melelahkan. Namun kesan itu runtuh, bahkan sebelum kami mencapai imigrasi. Langit-langit terminal dipenuhi layar besar yang menampilkan pemandangan alam Indonesia. Laut biru, pegunungan berkabut, dan hutan hijau silih berganti. Rasanya seperti sedang memasuki sebuah pameran, bukan bandara. Beberapa keponakanku berhenti berjalan hanya untuk menatap layar dengan mulut sedikit terbuka. Antrean imigrasi menjadi ujian pertama bagi rombongan besar kami. 20 orang berdiri berurutan, membawa paspor dan rasa cemas masing-masing. Aku bersiap menghadapi penantian panjang, apalagi kami tiba hampir bersamaan dengan beberapa penerbangan internasional lain. Namun yang terjadi di luar dugaan. Petugas mengarahkan kami ke gerbang otomatis. Satu persatu, paspor dipindai, wajah difoto, dan palang terbuka. Prosesnya cepat, tenang, tanpa suara tinggi atau wajah tegang. Bahkan Marek, kakek kami yang berjalan pelan, dibantu dengan sabar oleh petugas. Kurang dari 30 menit, seluruh keluarga sudah melewati imigrasi. Di area pengambilan bagasi, kejutan berikutnya menanti. Koper-koper kami sudah tersusun rapi di satu sisi. Tidak ada kebingungan, tidak perlu berdesakan di dekat ban berjalan. Seorang staf menjelaskan bahwa bagasi rombongan memang dikelompokkan secara otomatis. Sistem yang sederhana, namun terasa sangat manusiawi. Dari bandara menuju hotel, kami tidak langsung naik bus atau taksi besar seperti yang kami rencanakan semula. Rekomendasi pertama yang kami terima justru menggunakan transportasi umum, MR, di Jakarta. Mendengar kata itu, beberapa orang tampak ragu. Transportasi umum di kota besar seringkali identik dengan padat dan melelahkan. Namun begitu kami turun ke stasiun, keraguan itu kembali runtuh. Peron bersih, lantai mengilap, papan petunjuk jelas di mana-mana. Kereta datang tepat waktu, dan di dalamnya udara sejuk menyelimuti. Setiap kursi memiliki colokan pengisi daya, dan koneksi internet tetap stabil bahkan saat kereta melaju cepat. Keponakan-keponakanku saling berbisik, tak percaya bahwa mereka bisa mengunggah foto langsung dari bawah tanah. Dari jendela kereta, Jakarta memperlihatkan wajahnya. Gedung tinggi berdiri berdampingan dengan ruang hijau. Sungai membelah kota, tidak tersembunyi, melainkan dirawat dengan jalur pejalan kaki di sisinya. Sesampainya di hotel, hari sudah malam. Tubuh lelah, namun mata masih enggan terpejam. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah realitas yang kami temui jauh lebih teratur dan ramah daripada bayangan yang selama ini kami simpan. Malam itu, sambil meletakkan koper di kamar, aku menyadari satu hal penting. Video yang dulu kutonton bukanlah kebetulan yang dilebih-lebihkan. Kenyataan di depan mata justru terasa lebih nyata, lebih rapi, dan lebih menenangkan. Kami tiba di hotel ketika jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Tubuh lelah setelah perjalanan panjang, tetapi anehnya, tidak ada yang langsung ingin tidur. Perbedaan waktu membuat mata masih terbuka, sementara rasa penasaran justru semakin kuat. Setelah koper-koper diletakkan di kamar masing-masing, kami berkumpul sebentar di lorong hotel, memastikan semua orang baik-baik saja.
Beberapa menit kemudian, salah satu keponakanku yang masih remaja keluar dari kamarnya dengan ekspresi ragu-ragu. Ia berkata bahwa perutnya lapar. Pertanyaan sederhana itu tiba-tiba membuatku berpikir, jam segini, apakah masih ada tempat makan yang buka? Di Eropa, terutama di Praha, hampir semua restoran sudah tutup pada jam seperti ini. Aku menyampaikan kekhawatiran itu kepada staf resepsionis. Ia tersenyum tenang, seolah pertanyaan tersebut adalah hal paling biasa. Ia mengatakan bahwa di dekat hotel ada minimarket yang buka 24 jam. Tidak hanya menjual camilan, tetapi juga makanan hangat yang bisa langsung dimakan. Mendengar itu, aku mengangguk, meskipun masih setengah tidak percaya. Dengan langkah ragu, aku berjalan keluar hotel menuju minimarket yang dimaksud. Malam sudah semakin larut, namun suasana di luar justru terasa hidup. Lampu jalan menyala terang, beberapa orang berjalan santai, dan kendaraan melintas tanpa tergesa. Tidak ada rasa terancam yang biasanya menyertai langkah kaki di malam hari. Minimarket itu persis seperti yang pernah kulihat di video. Pintu terbuka, lampu terang, dan pelanggan keluar masuk dengan santai. Begitu masuk, aroma makanan hangat langsung tercium. Rak-rak dipenuhi nasi kotak, mie instan, dan berbagai hidangan siap saji. Seorang staf dengan ramah menunjukkan cara menggunakan microwave. Aku memilih beberapa makanan dan kembali ke hotel. Keponakan-keponakanku menyambut dengan wajah berbinar. Kami makan bersama di ruang kecil hotel. Duduk santai sambil membuka kotak-kotak makanan. Rasanya hangat, bumbunya kuat, dan porsinya cukup mengenyangkan. Harganya pun jauh lebih murah dari yang kami perkirakan. Yang mengejutkan, bukan hanya makanannya, melainkan perasaan yang menyertai malam itu. Sudah lewat pukul 11. Namun tidak ada satupun dari kami yang merasa perlu terburu-buru kembali ke kamar. Dari jendela hotel, aku melihat orang-orang masih beraktivitas. Ada yang berlari, ada yang bersepeda, ada pula pasangan yang berjalan berdampingan. Beberapa keponakanku meminta izin untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar hotel. Orang tua mereka ragu, termasuk aku. Namun, setelah mengingat penjelasan staf hotel dan melihat sendiri suasana di luar, kami akhirnya setuju, tentu dengan tetap berjalan bersama. Kami berjalan pelan menyusuri trotoar. Udara malam terasa hangat, lampu menerangi jalan dengan baik, dan kamera pengawas terlihat di banyak sudut. Di bangku taman, orang-orang duduk berbincang. Di depan minimarket, anak-anak muda mengobrol sambil minum. Tidak ada tatapan mencurigakan, tidak ada ketegangan. Selama sekitar 30 menit, kami berjalan tanpa rasa cemas. Sebaliknya, aku justru merasa tenang. Perasaan yang jarang kurasakan saat berjalan malam hari di kota sendiri. Saat kembali ke hotel, semua orang memiliki ekspresi yang sama, terkejut, lega, dan sedikit bingung. Malam pertama di Indonesia tidak menawarkan kemewahan, tidak ada acara besar. Namun pengalaman sederhana itu, makan tengah malam, dan berjalan santai tanpa rasa takut, perlahan mengikis prasangka yang kami bawa sejak awal. Persepsi kami mulai bergeser. Pagi pertama kami di Indonesia dimulai lebih cepat dari yang direncanakan. Perbedaan waktu membuat sebagian besar dari kami terbangun sebelum matahari benar-benar tinggi. Dari jendela hotel, kota sudah bergerak. Orang-orang berolahraga, kendaraan melintas teratur, dan suara kehidupan perlahan mengisi udara pagi. Tidak ada kesan kota yang baru terbangun dengan malas. Jakarta tampak siap menjalani hari. Marek, kakek kami, sudah berdiri lebih dulu. Ia mengajak berjalan santai di sekitar hotel. Udara pagi terasa segar, dan di sebuah taman kecil kami melihat banyak lansia berolahraga bersama. Salah satu dari mereka menyapa dengan senyum hangat, meski tanpa bahasa yang sama. Ajakan untuk ikut bergerak tersampaikan dengan jelas melalui gerak tubuh. Momen kecil itu membuat Marek tersenyum lebar. Hari itu kami memutuskan menggunakan MRT untuk berkeliling kota. Menggerakkan 20 orang sekaligus tentu bukan perkara mudah. Namun, transportasi umum justru terasa paling efisien. Stasiun mudah ditemukan, papan petunjuk jelas, dan suasana di dalamnya bersih serta tertata rapi. Tidak ada bau, tidak ada kebisingan berlebihan. Semua terasa terorganisir. Kereta datang tepat waktu. Di dalamnya, penumpang berdiri dengan tertib. Kursi prioritas dibiarkan kosong. Dan ketika Nenek Helena hendak duduk, seorang anak muda segera berdiri dan mempersilakan. Tanpa kata-kata berlebihan, hanya senyum singkat. Keponakan-keponakanku memperhatikan dengan mata berbinar, seolah menyaksikan sesuatu yang jarang mereka lihat di Eropa. Kami turun di kawasan kota tua, tempat yang katanya ramai oleh wisatawan dan warga lokal. Suasananya hidup,
penuh energi, namun tidak kacau. Kami berjalan melihat toko-toko dan menikmati hiruk-pikuk akhir pekan. Namun di tengah keseruan itu, sebuah kejadian kecil tiba-tiba mengubah arah hari kami. Salah satu keponakanku yang berusia 14 tahun terlihat panik. Ia menyadari ponselnya tidak ada. Setelah dicari di tas dan saku, barulah ia ingat bahwa ponsel itu terakhir kali digunakan di MRT. Wajah orang tuanya langsung berubah pucat. Kehilangan barang di luar negeri selalu terasa lebih menakutkan. Kami kembali ke stasiun terdekat dan melapor ke petugas. Aku menjelaskan kejadian itu dengan bahasa Inggris seadanya. Petugas mendengarkan dengan tenang, lalu menanyakan jalur dan arah kereta. Ia memasukkan informasi ke dalam sistem tanpa tergesa. Wajahnya tidak menunjukkan keraguan atau kejutan. Kurang dari 10 menit kemudian, ia memberi kabar. Ponsel tersebut ditemukan di stasiun berikutnya, tertinggal di kursi. Kami diminta untuk naik satu stasiun lagi. Ketika tiba di sana, ponsel itu sudah disimpan rapi di kantor stasiun. Setelah verifikasi singkat, barang itu dikembalikan. Keponakanku hampir menangis karena lega. Orang tua mereka terdiam, seolah belum sepenuhnya percaya. Petugas hanya tersenyum dan berkata bahwa kejadian seperti ini cukup sering terjadi, dan sebagian besar barang bisa ditemukan kembali berkat sistem pusat barang hilang. Di sudut ruangan, kami melihat deretan payung, tas, dan dompet yang tertata rapi, tidak terkunci di balik kaca tebal, tidak dijaga ketat. Kejujuran tampak seperti bagian dari sistem, bukan sekadar harapan. Saat meninggalkan stasiun, aku merasakan sesuatu yang berubah. Ini bukan lagi tentang kota yang bersih atau transportasi yang canggih. Ini tentang rasa aman yang lahir dari kepercayaan bahwa sistem dan orang-orang di dalamnya bekerja bersama. Setelah beberapa hari beradaptasi dengan ritme kota, kami mulai merasa lebih percaya diri. Jakarta tak lagi terasa asing. Justru muncul rasa ingin menyelam lebih dalam, melihat sisi lain selain gedung tinggi dan transportasi modern. Hari itu, kami memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, mendekat ke budaya yang selama ini hanya kami lihat di buku atau video. Tujuan kami adalah kawasan kota tua. Begitu tiba, suasananya langsung berubah. Bangunan tua berjajar rapi, ganggang sempit terasa hidup, dan lampion-lampion menggantung di beberapa sudut. Rasanya seperti berjalan melintasi waktu, dari kota modern menuju masa lalu yang masih dijaga dengan penuh hormat. Kami mendengar bahwa di kawasan ini ada banyak tempat penyewaan pakaian tradisional. Ide untuk mencoba batik dan kebaya muncul spontan, namun segera disambut antusias. Membayangkan seluruh keluarga mengenakan pakaian tradisional terasa lucu sekaligus istimewa. Di sebuah toko penyewaan, ratusan kain batik dan kebaya tergantung rapi, disusun berdasarkan warna dan motif. Staf menyambut kami dengan ramah, meskipun terlihat sedikit terkejut melihat rombongan sebesar ini. Namun mereka segera sigap, membantu memilihkan pakaian yang sesuai untuk setiap orang. Nenek Helena dipilihkan kebaya berwarna ungu lembut. Kakek Marek mengenakan batik biru tua dengan motif sederhana namun elegan. Keponakan-keponakanku mendapat warna-warna cerah yang membuat mereka tertawa saat bercermin. Proses mengenakan pakaian itu sendiri menjadi pengalaman tersendiri. Tidak sesederhana mengenakan jaket atau kemeja. Ada teknik, ada urutan, dan ada kesabaran. Ketika akhirnya semua selesai, kami berdiri berjajar di depan cermin besar. Untuk sesaat, ruang itu dipenuhi keheningan. Kami saling menatap dan tertawa kecil. Penampilan kami benar-benar berbeda. Nenek terlihat anggun, kakek tampak berwibawa, dan anak-anak terlihat seperti bagian dari cerita yang belum pernah mereka jalani sebelumnya. Berjalan di kota tua dengan pakaian tradisional menarik perhatian banyak orang. Beberapa wisatawan meminta izin berfoto bersama. Sebuah keluarga lokal tersenyum dan berkata bahwa mereka senang melihat keluarga besar bepergian bersama. Kalimat sederhana itu terasa hangat dan tulus. Siang hari kami makan di restoran tradisional. Interiornya sederhana, namun penuh nuansa klasik. Kami duduk lesehan di ruang privat. Hidangan datang satu persatu dalam piring kecil. Beragam warna, aroma, dan rasa. Ada sayur, sambal, lauk, dan sup. Semuanya disajikan untuk dinikmati bersama. Aku memperhatikan wajah keluarga satu persatu. Tidak ada yang terburu-buru. Kami makan perlahan, mencicipi, berdiskusi tentang rasa, dan tertawa saat menemukan sensasi pedas yang tak terduga. Bahkan, anggota keluarga yang biasanya pemilih makanan
tampak menikmati setiap suapan. Pemilik restoran datang menghampiri, menjelaskan makna di balik beberapa hidangan. Ia berkata bahwa makanan Indonesia bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kebersamaan dan waktu. Mendengarnya, aku merasa kalimat itu tercermin jelas di meja kami saat itu. Sore harinya, kami mencoba pengalaman minum jamu tradisional di sebuah toko kecil. Seorang peracik jamu menunjukkan cara pembuatannya. Prosesnya pelan, hampir seperti ritual. Mengaduk, menunggu, menuang. Saat mencicipi jamu buatan sendiri, rasanya berubah perlahan. Dari kuat, lalu lembut, dan akhirnya menyisakan manis ringan. Hari itu, kami tidak hanya melihat budaya Indonesia, kami menyentuhnya, memakainya, merasakannya, dan membawanya ke dalam kenangan kami. Dan semakin hari, Indonesia tidak lagi terasa sebagai tempat yang kami kunjungi, melainkan pengalaman yang hidup bersama kami. Pagi itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Tenang dan tanpa firasat apapun. Kami baru saja selesai sarapan sederhana di hotel ketika Marek, kakek kami, tiba-tiba terlihat berbeda. Wajahnya pucat dan gerakannya melambat. Ia duduk lebih lama dari biasanya, menekan dadanya dengan tangan, lalu berkata pelan bahwa ia merasa tidak nyaman. Sekejap, suasana berubah. Tawa dan obrolan ringan lenyap. Semua mata tertuju padanya. Nenek Helena segera mendekat. Wajahnya penuh kekhawatiran. Marek memang memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Namun selama perjalanan ia tampak baik-baik saja. Pikiranku langsung dipenuhi pertanyaan terburuk. Kami berada jauh dari rumah, di negara yang bahasanya tidak kami kuasai sepenuhnya. Tanpa membuang waktu, aku menelepon nomor darurat yang tertera di kamar hotel. Panggilan itu segera terhubung. Seorang petugas berbicara dalam bahasa Inggris yang jelas dan tenang. Aku menjelaskan kondisi Marek secepat mungkin. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak terdengar panik, dan segera mengatakan bahwa ambulans sedang dalam perjalanan. Kurang dari 5 menit kemudian, suara sirene terdengar di depan hotel. 2 petugas medis datang dengan peralatan lengkap. Gerakan mereka cepat namun teratur. Aku dan nenek ikut naik ambulans. Di dalam, peralatan medis terpasang rapi. Petugas terus memantau kondisi Marek sambil berkomunikasi dengan rumah sakit tujuan. Tidak ada kegaduhan, tidak ada keterlambatan. Semua berjalan seolah sudah terlatih dengan sangat baik. Sesampainya di rumah sakit, kami langsung disambut oleh staf medis yang sudah menunggu. Marek dibawa ke ruang pemeriksaan tanpa harus menunggu lama. Elektrokardiogram dilakukan, darah diambil, dan dokter datang menjelaskan setiap langkahnya dengan bahasa Inggris yang jelas dan sabar. Selama menunggu hasil, aku duduk di kursi ruang tunggu, mencoba menenangkan diri. Kekhawatiran terbesar bukan hanya soal kondisi Marek, tetapi juga tentang kemungkinan biaya dan prosedur yang rumit. Namun pikiran itu perlahan memudar saat dokter kembali dengan hasil pemeriksaan. Ia mengatakan bahwa kondisi Marek stabil. Tidak ada serangan serius. Gejala yang muncul kemungkinan besar disebabkan oleh kelelahan perjalanan dan perbedaan waktu yang belum sepenuhnya teratasi. Marek perlu beristirahat dan mengonsumsi obat selama 1 hari. Nada suara dokter itu menenangkan, tanpa kesan meremehkan ataupun berlebihan. Ketika tiba waktunya membayar, aku kembali merasa tegang. Namun angka di layar kasir jauh di bawah perkiraanku. Biaya ambulans, pemeriksaan, dan obat-obatan terasa masuk akal. Staf menjelaskan bahwa sistem kesehatan di Indonesia relatif terjangkau, dan asuransi perjalanan kami dapat mengganti sebagian besar biaya tersebut. Dalam perjalanan kembali ke hotel, aku menatap Marek yang sudah tampak lebih tenang. Ia bahkan sempat tersenyum dan berkata bahwa ia merasa lebih baik. Ketegangan yang menyelimuti kami sejak pagi perlahan mengendur. Malam itu, keluarga berkumpul dengan perasaan lega. Ujian terbesar perjalanan ini telah terlewati. Dan justru di saat paling rentan, kami merasakan sesuatu yang paling berharga. Rasa aman bukan hanya karena teknologi dan sistem medis yang bekerja baik, tetapi karena manusia-manusia di dalamnya menjalankan peran mereka dengan sepenuh hati. Di negeri orang, kami diuji. Dan Indonesia, sekali lagi, membuktikan bahwa kepercayaan kami tidak salah tempat. Setelah kejadian di rumah sakit, ritme perjalanan kami melambat dengan sendirinya. Tidak ada lagi jadwal padat atau target kunjungan ambisius. Kami sepakat untuk memberi Marek waktu beristirahat. Dan pada saat yang sama, memberi diri kami ruang untuk menikmati hari dengan lebih santai. Keputusan itu terasa tepat. Seolah perjalanan ini memang mengarahkan kami untuk berhenti sejenak
dan benar-benar merasakan suasana sekitar. Siang itu, kami hanya berjalan ke sebuah taman kecil, tak jauh dari hotel. Taman itu sederhana, tidak luas, namun tertata rapi. Bangku-bangku kayu berjajar di bawah pepohonan, jalur pejalan kaki bersih, dan anak-anak berlarian dengan tawa yang ringan. Marek berjalan pelan ditemani nenek Elena. Wajahnya sudah jauh lebih segar dibandingkan pagi sebelumnya. Kami duduk di bangku taman, menikmati angin yang bergerak pelan. Tidak ada agenda, tidak ada kamera yang terus menyala, hanya kehadiran. Saat itulah seorang perempuan paruh baya mendekat. Ia membawa tas kecil dan tersenyum ramah. Ia berbicara dengan bahasa yang tidak kami pahami. Namun, nada suaranya lembut dan bersahabat. Melalui aplikasi penerjemah di ponsel, percakapan sederhana pun terjalin. Ia bertanya dari mana kami berasal, apakah ini liburan pertama kami di Indonesia, dan apakah Marek sudah merasa lebih baik. Pertanyaannya sederhana, namun disampaikan dengan perhatian tulus. Tanpa diminta, ia mengeluarkan permen dari sakunya dan memberikannya kepada keponakan-keponakanku. Anak-anak menerimanya dengan senyum lebar. Momen itu kecil nyaris sepele, namun terasa sangat hangat. Tidak ada kepentingan, tidak ada kewajiban, hanya rasa ingin berbagi. Kami berbincang beberapa menit, terputus-putus oleh keterbatasan bahasa. Namun anehnya, tidak ada rasa canggung. Ketika akhirnya berpisah, perempuan itu melambaikan tangan dan berkata agar kami datang kembali suatu hari nanti. Kalimat itu terasa lebih dari sekadar basa-basi. Sepanjang perjalanan kembali ke hotel, aku memikirkan pertemuan singkat itu. Selama ini, kami banyak terkesan oleh sistem, teknologi, dan keteraturan. Namun justru interaksi kecil seperti inilah yang perlahan menyentuh bagian terdalam. Indonesia mulai terasa bukan hanya sebagai negara yang nyaman, tetapi sebagai tempat yang penuh empati. Malamnya, kami memilih makan malam sederhana di hotel. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa bosan. Semua orang terlihat lebih tenang. Marek sudah bisa bercanda lagi, dan tawa kembali memenuhi ruangan. Ketegangan beberapa hari terakhir seolah mencair, digantikan rasa syukur yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya diisi dengan aktivitas ringan, duduk di kafe kecil, berjalan tanpa tujuan, atau sekadar mengamati kehidupan kota. Semakin lama, kami menyadari bahwa Indonesia tidak berusaha memikat dengan cara berlebihan. Ia hadir apa adanya, dengan manusia-manusia yang bersedia menyapa, membantu, dan tersenyum. Aku mulai memahami bahwa keamanan tidak hanya datang dari lampu jalan atau kamera pengawas. Ia juga lahir dari rasa saling percaya, dari kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa pamrih. Di Indonesia, hal-hal kecil itu terasa hidup dan nyata, dan tanpa kami sadari, keterikatan emosional mulai tumbuh. Bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena rangkaian momen sederhana yang terus menumpuk. Indonesia tidak hanya kami lihat, ia kami rasakan. Dan di titik itu, perjalanan ini mulai meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam dari sekadar liburan. 2 minggu berlalu, lebih cepat dari yang kami bayangkan. Hari kepulangan tiba tanpa banner-banner kami nantikan. Pagi itu, suasana hotel terasa berbeda. Koper-koper kembali berjejer di lorong. Namun tidak ada kegembiraan seperti saat kami tiba. Wajah-wajah yang dulu penuh rasa penasaran, kini menyimpan keengganan untuk berpisah. Perjalanan menuju bandara terasa hening. Jakarta yang biasanya ramai pagi itu, seolah mengerti perasaan kami. Di Bandara Soekarno-Hatta, proses keberangkatan berjalan lancar. Namun setiap langkah menjauh dari ruang tunggu keberangkatan terasa semakin berat. Keponakan-keponakanku berulang kali menoleh ke belakang, seakan berharap ada alasan untuk tinggal lebih lama. Di dalam pesawat, saat Indonesia perlahan menjauh dari balik jendela, aku menyadari sesuatu. Negeri ini bukan hanya memberi kami pengalaman baru, tetapi juga membongkar prasangka lama yang selama ini tanpa sadar kami simpan. Apa yang dulu kami anggap berisiko dan asing, justru terasa aman dan manusiawi. Sesampainya di Praha, hidup kembali berjalan seperti biasa. Cuaca lebih dingin, jalanan lebih sepi di malam hari. Namun kami tidak pernah banner-banner kembali ke titik semula. Hari-hari setelah kepulangan dipenuhi cerita. Teman, rekan kerja, dan tetangga terus bertanya. Awalnya, mereka ragu, lalu terkehut, lalu penasaran. Media sosial menjadi saksi perubahan itu. Foto-foto perjalanan kami memicu diskusi panjang. Banyak yang bertanya tentang keamanan, biaya, dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Tanpa sadar, kami menjadi sumber cerita tentang negeri yang sebelumnya nyaris tak mereka perhitungkan
sebagai tujuan perjalanan. Keluarga kami pun berubah. Nenek Helena mulai mencoba memasak hidangan Indonesia dari buku resep yang ia beli. Aroma rempah memenuhi dapur rumahnya. Keponakan-keponakanku menonton film dan serial Indonesia, meniru beberapa kata yang mereka dengar. Bahkan, beberapa dari mereka berkata, ingin kembali suatu hari nanti. Beberapa bulan kemudian, grup keluarga kembali ramai. Kali ini bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk merencanakan kunjungan berikutnya. Tidak lagi 20 orang, mungkin 10. Lebih kecil, lebih santai. Aku sendiri mulai belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit, berharap suatu hari bisa memesan makanan tanpa bantuan aplikasi. Indonesia tidak lagi kami anggap sebagai tempat liburan satu kali. Ia menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, dari rencana masa depan, bahkan dari cara kami memandang dunia. Kami belajar bahwa keamanan tidak selalu hadir dalam bentuk yang kami kenal, bahwa kemajuan bisa berdampingan dengan keramahan, dan bahwa perbedaan budaya bukanlah ancaman, melainkan undangan untuk belajar. Kini, ketika aku teringat kembali pada malam di Praha, saat pertama kali menonton video itu, aku tersenyum. Satu video singkat telah membuka jalan yang tak pernah kami rencanakan. Indonesia tidak hanya memberi kami perjalanan, tetapi juga pelajaran. Pelajaran tentang keberanian meninggalkan prasangka, tentang mempercayai manusia, dan tentang betapa luasnya dunia di luar batas yang selama ini kami anggap nyaman. Dan aku tahu, suatu hari nanti, kami akan kembali. Bukan sebagai orang yang penasaran, melainkan sebagai orang yang merasa pulang.